Allah telah mengagungkan, jadi agar kita punya benteng yang kuat, benteng yang bisa melapisi agar kita itu tidak punya penyakit hasud, yaitu selalu ingat-ingat bahwa kita orang mukmin, kita itu punya kewajiban terhadap orang mukmin sesama muslim, juga punya hak sesama muslim. Kita punya hak untuk dihormati, tapi kita juga punya kewajiban untuk menghormati. Kita punya hak untuk tidak dibicarakan kejelekan kita, tapi kita juga punya kewajiban untuk tidak membicarakan kejelekan saudara kita. Kita punya hak untuk supaya saudara kita itu baik dengan kita, tapi yuk kita harus berbuat baik dengan saudara kita, kewajiban kita. Tapi kalau kita orang muslim itu individual, secara individu itu sudah istimewa, alias dia mau menjalankan kewajibannya saja, itu urusannya beres kabeh. Urusannya beres semua kan. Nah, kalau gitu wali semua Pak. Iya, kalau gitu wali semua kalau bisa menjalankan urusannya. Nah, kita kan baru latihan, yang paling latihan dari wali, kasih Allah ya kayak gini. Ini termasuk cara ya. Wa rafa'a min qadrihi, dan Allah mengangkat derajatnya orang mukmin. Wa ma lahum 'indallahi minal karamati al-'azimati fil 'uqbah. Dan wa malan barang lakukan ing tetep kedue muslim indallah di sisi Allah minal karamati sange pira-pira keramatan al-'azimati kagum fil 'uqbah ing dalam akhirat. Dan sesuatu yang tetap menjadi milik orang muslim tadi di sisi Allah, di mana di sisi Allah orang mukmin tadi memiliki satu keramat, satu kemuliaan, satu kedudukan yang al-'azimati, yang agung fil ubah, yang kelak di akhirat. Gini, saya pengen tahu. Ini urusan baru ngaji, Pak. Urusan baru ngaji ya. Bahwa kita sebenarnya bisa menciptakan taman surga. Cara menciptakannya yo ketika kita kumpul bareng. Ada yang ngajar, ada yang dengerin. Maka tempat yang istimewa ini menjadi taman surga, karena kebersamaan itulah justru akan menjadi taman surga. Tempat duduk kita ini taman surga karena bersama. Sholat jamaah, sholat sendiri nilainya itu sehebat-hebatnya, ya paling-paling nilainya derajatnya 1. Tapi kalau jamaah lipat 27 kali. Jadi ibarat gini, Anda si A siapa ya? Pak Bambang sholat di rumah, sholatnya zuhur seperempat jam. Di sini seperempat jam. Nilainya sholat di rumah seperempat jam dengan keadaan sendiri, di sini ke seperempat jam dalam keadaan berjamaah itu lipat 25. Ada hadis yang mengatakan lipatnya ada yang 27. Sam'ina darajatan, isrina darajatan, ada yang khamsina, khamsin wa isrin darajatan. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Itu karena kebersamaan. Ada orang yang diselamatkan dari api neraka itu cuma seumur hidup cuma pernah sedekah secuil roti. Satu cuil roti. Satu apa? Satu suap roti. Diselamatkan Allah dengan timbangan yang satu cuil tadi. Wamal jeleknya semua ketika pahala roti tadi saking ikhlasnya. Dan Allah karena gini loh maksudnya, kita itu jangan mencepelekan amalia yang kecil. Karena gini maksudnya, amal sekecil apapun itu kalau ikhlas, malaikat hanya mencatat bahwa si Pak Bambang ini sedekah permen 1, pelit amat gitu mama. Tapi di sisi Allah ini disimpan itu. Ikhlas itu Allah yang menyimpan. Ya, Allah yang nyimpen. Keikhlasan itu kan hati, nggak ngerti malaikat. Seperti catat, zuhur asar. Perkara ikhlas ya ikhlas malaikat wis
Catat saja. Tapi kalau amalia yang berhubungan dengan hati, nah itu yang istimewa. Maka ketika kita benar ikhlas, maka itu disimpan oleh Allah menjadi pahala yang nanti ketika kita berhadapan bertemu dengan Allah di akhirat itu akan diperlihatkan, dan itu bisa menjadi keridhaan Allah sehingga orang tadi suruh masuk surga ya amalnya yang sekecil itu tapi ikhlas. Iya jamaah, ya kan? Jamaah kan seperti itu. Ngaji karena teman kita. Dan Pak Somad kalau ikhlas pahalanya banyak itu ya karena saya ada jenengan kabeh. Ada Pak Bambang, ada Pak Tua, ada semua. Saya menyampaikan sesuatu, apalagi Bapak ngamalkan. Karena ada sesuatu, karena orang lain. Karena saudara, karena orang muslim. Coba saya ceramah di gereja, ini doang semua. Ngopo guys. Enggak bakal ini. Tapi kalau ceramah kita nyampaikan nasihat, nyampaikan ilmu dengan saudaranya, itu banyak yang dengerin. Itu menjadikan lipatnya pahala. Sebab apa? Sebab saudara. Loh, ulama itu ya bisa hebat derajatnya di akhirat itu karena beliau-beliau ini ya karena punya jasa kepada orang lain, memiliki jasa pernah ngajar ngaji, ada yang mengarang kitab, ada yang lain-lain. Akhirnya derajat ditinggikan karena pahala dari orang yang kayak kita baca kitab Imam Ghazali ini. Beliau dapat kiriman pahala terus Imam Ghazali. Yuk enggak dari kita aja, mau dari mana-mana itu kitabnya dibaca. Perkara orang yang enggak suka Imam Ghazali ya peduli amat lah. Kalau kita yang Bibi Mustafa aja dibilang musyrik, berarti kita orang musyrik ya. Kalau Bibi Mustafa wali maqasidana. Isben. Kalau nggak nyata kan besok di akhirat pahala kita banyak dituduh. Maka terus saja. Kedua, terusin ya. Itu termasuk sholat ya. Nah, itu termasuk sholat. Nih, ada satu hadis tentang sholat. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa wa distahwadha 'alaihim asy-syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyat. Ma min salasatin, tidak ada dari 3 orang fi qaryatin, di dalam satu desa, wala badwin, dan di dalam desa pelosok. La tuqamu sifatin badwin, la tuqamu kang ora den dirikan, yang tidak diikomahkan, fihim di dalam qaryah tadi, fihim dalam salasatin fi qaryah, apa as-sholatu sholat illa istahwada, maka benar-benar dikuasai alhim atas salatin fi qaryatin tadi, menguasai alahim pada salasatin fi qaryatin apa asyaitun syaitan. Fa'alaikum, maka wajib bagi kamu bil jamaati, dengan jamaah. Fa inna ma yaqulu, sungguhnya memakan apa dhi'bu serigala minal ghanami, dari kambing al-qasiyati yang menyendiri. Jadi ada satu hadis bahwa tidak ada di satu perkampungan ada orang 3 saja kemudian tidak mau jamaah. Nih kalau udah ada masjid gini harus ada yang ngisi zuhur, asar, maghrib, isya, jangan ada yang sama sekali nggak ada jamaah. Kalau itu sampai tidak didirikan latu qomi sholat, tidak didirikan jamaah, maka setan akan menguasai kampung ini secara otomatis. Lingkungan masjid dikuasai setan semua. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagimu untuk selalu berjamaah.
Maka sesungguhnya kambing yang menyendiri itu akan dimakan oleh serigala. Sehingga serigala itu akan makan kambing yang selalu menyendiri. Tapi kalau jamaah nggak berani. Sapi gitu, kalau di YouTube ya, gitu. Kalau sapi buahnya gini, jadi satu gini, harimau itu nggak berani deket ya. Tapi kalau sapi yang sendiri dikejar apa harimaunya, harimau berani juga. Itu nyatanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan. Iku mukaffiratun ma bainahunna idza istanabta al-kaba'ir. Sesungguhnya sholat 5 waktu, antara sholat 5 waktu zuhur, asar antara asar dan maghrib, antara maghrib dan subuh, isya dan subuh, Jumat ke Jumat lagi, Ramadan ke Ramadan, itu mukaffiratun, melebur ma bainahuna, dosa di antara keduanya itu. Jadi kalau kita cuma dosa kecil-kecil, kalau kita sholat dari subuh jalankan dosa kecil-kecil, kita zuhur itu udah hilang tuh dosa itu. Sholat aja itu hilang, tuntas semua. Nanti jalankan dosa lagi, zuhur sampai asar. Habis zuhur ini kadang-kadang melakukan dosa-dosa yang kecil loh ya. Di sini idza istanabta al-kaba'ir. Kalau kamu jauhi dosa besar, maka lebur itu dosa itu. Maka sebetulnya kalau gini loh, pokoknya gini, hidup di dunia ini maksimalkan jangan pernah berbuat dosa besar. Situ aja. Jadi hisapnya mencepet, hisap sebentar langsung dah sana surga aja, hisap cepat. Seperti itu. Karena sholat kita itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita, mukaffiratun, menjadi pelebur dosa. Jumatan itu sama. Jadi ketika kita berangkat Jumat, dosa yang tadi gak lebur antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya, ada sisa-sisa, itu masih lebur lagi dengan menjalankan sholat Jumat di antara Jumat. Ada dosa yang zuhur sampai asar atau maghrib sampai isya, terus Jumat udah setahun juga masih ada sisa, dilebur dengan Ramadan, nyampe Ramadan. Lu kurang apa sayang Gusti Allah sama kita ini. Sayang sekali Allah kepada kita ini, sehingga melipatkan gandakan pahala itu sampai seperti itu. Amal baik melebur dosa. Jadi nggak harus istighfar juga. Yang pelebur dosa itu nggak istighfar, baca Quran ya pelebur dosa, melangkah ibadah Jumatan ya pelebur dosa, ibadah sholat jamaah ya pelebur dosa. Jadi semua amaliyah yang berhubungan dengan kebaikan, semua mukaffiratun, itu akan melebur dosa. Yang menjadi masalah, amale wis dilepatkan 10, dosanya masih lebih banyak yang masalah kan itu. Pahalanya kan udah dilipatkan 10 kita Pak. Setiap amal kebaikan dilipatkan 10. Seharusnya yang seperti itu sudah kita menjadi istimewa. Wong ketika berbuat jelek cuma 1 ditulis 1, berbuat baik ditulis lipat 10. Lah kok nggak masuk surga, itu kebangetan. Udah lipat 10, berarti terlalu, kalau timbangannya di akhirat terlalu banyak terlalu banyak dosanya, itu sebetulnya pancen kebangetan. Sudah dilipatkan 10 masih berat dosanya gitu kan. Berarti amalnya sepiro gitu. Amalnya oke, yang menjadi masalah ikhlasnya mungkin. Gitu Pak. Nah ini kita kan ngaji kayak gini itu pengen menjadi orang yang ikhlas. Jadi berusaha mengikuti jejak para ulama, minimal dapat berkah, dapat barokah pengarang kitab, kan? Dapat berkah, tahu-tahu kita tadi ikhlas, alhamdulillah. Pasti Imam Ghazali kan sudah menciptakan seperti itu.
sampai di depan asnatukumullah wa iyyakum limardoti. Imam Ghazali mendoakan agar mudah-mudahan ya Allah, baik saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kamu dan kepada saya. Semoga Allah membahagiakan saya dan kamu semua mendapatkan keridhaan Allah. Dari kitab awal itu sudah Imam Ghazali sudah mendoakan kita yang ngaji mau ngaji. Dan itu doanya itu nggak terasa didoain ya Imam Ghazali. Ya Rabbi bil Mustafa